Halo teman-teman semuanya. Lama saya tidak membuat konten dan kali ini saya agak bersemangat. Karena kenapa? Karena ini menyangkut masalah nasib petani. Kita sering mendengar pernyataan Pak Prabowo, pernyataan Mendak ya, bahkan Zulkifli Hasan selaku Menko mengatakan bahwa selain Bulog, siapa saja ketika mengambil hasil pertanian petani itu dengan harga patokan minimal 6.500, dan itu sudah jelas, cari di berita banyak, silahkan di searching di Google. Tapi faktanya tidak demikian. Memang benar Bulog itu mengambil dengan harga 6.500. Tapi Bulog sebagai kepanjangan tangan pemerintah itu tidak menyiapkan infrastruktur yang memadai, yang sekiranya bisa langsung turun ke masyarakat. Mungkin di masing-masing desa disiapkan semacam truk ya, untuk kemudian truk lengkap dengan dengan yang bekerja ke Bulog lah, dan mereka yang akan mengambil hasil pertanian di bawah. Tapi faktanya tidak demikian. Rata-rata petani masih harus mendaftar, terus kemudian kalau di sini daftarnya lewat Babinsa, dan itu masih rumit. Sementara jatah untuk masuk ke sana, ini saya kemarin sempat ngobrol dengan salah satu Babinsa, mereka hanya mampu menampung 110 ton per hari dalam satu kabupaten, dan 110 ton itu jumlahnya sangat sedikit gitu. Bahkan untuk satu desa itu puluhan ton. Nah, kalau hanya jumlahnya demikian, berarti bakalan banyak hasil pertanian yang tidak terserap. Akhirnya apa? Akhirnya petani menjual kepada pedagang, dan pedagang dia tidak akan mengambil harga 6.500 sebagaimana instruksi Presiden, instruksi Mendak. Padahal instruksinya sudah jelas, siapa saja yang mengambil hasil pertanian harus dengan harga 6.500. Tapi di sini tidak demikian. Harganya ya memang ada yang mengambil harga paling tinggi itu 6.000. Ini yang bukan Bulog ya. Paling tinggi harganya 6.000. Dan sekarang untuk di sini harganya sudah turun lagi di angka 5.800. Bayangkan. Jadi selisih angka 700 sesuai dengan instruksi Presiden. Ya karena memang kenapa ya? Negara tidak menyiapkan semua infrastrukturnya. Bulog juga kayaknya tidak siap menyerap sedemikian banyak hasil pertanian. Kalau kemudian hasil pertanian itu semuanya terserap kepada Bulog, ya saya tidak yakin, tapi ada kemungkinan besar kita bisa swasembada pangan, tidak perlu lagi impor mungkin ya, impor beras. Tapi faktanya kan tidak demikian. Hasil pertanian ya begitulah, diambil dengan harga yang murah oleh tengkulak. Bahkan ini saya bacakan salah satu berita di Terkini ID ini, salah satu berita di Terkini ID, kejadiannya di daerah Pinrang. Pinrang ini Sulawesi Selatan. Jadi di sini memberitakan salah seorang petani ini jengkel mungkin ya, dia mengatakan bahwa kebijakan Bulog ini adalah kebijakan yang goblok. Kenapa demikian? Karena di sana ini salah satu warga atau petaninya namanya Ishak. Katanya Ishak ini, Bulog meminta petani untuk menjemur dulu hasil pertaniannya
baru diambil oleh Bulog. Nah, ini salah satu kebijakan yang menurut saya juga pantas disebut goblok oleh sebagaimana salah satu petani, si Ishak ini. Karena kenapa? Tidak semua petani itu memiliki lahan untuk menjemur. Bayangkan mereka petani yang hanya memiliki 2 petak sawah atau 1 petak ya. Dan rata-rata mereka adalah petani yang tergolong menengah ke bawah, dengan rumah yang tidak punya lahan atau tempat berjemur di depan rumahnya. Dan mereka harus berjemur kemana kalau masih harus ditetapkan gabah kering dulu baru bisa diambil? Ini kan konyol. Ini artinya ya negara masih belum siap. Harusnya kalau memang swasembada pangan, ya petaninya harus dimuliakan lebih dulu. Negara harus benar-benar siap mendorong petani untuk lebih produktif sehingga menghasilkan gabah yang baik, terus kemudian dan melimpah gitu ya. Tapi faktanya tidak demikian. Ya memang sekarang ini pupuk melimpah, tidak seperti sebelumnya. Pupuk sudah mahal, carinya ribet, sulit ya. Kenapa saya begitu emosi ketika mengulas pertanian? Karena saya juga petani. Saya juga kena imbasnya dengan segala macam kebijakan yang ketika itu merugikan kita. Negara selalu mengatakan kekurangan beras sehingga harus impor. Tapi faktanya di bawah, petani tidak pernah mendapatkan dukungan yang pas lah ya. Tidak pernah didukung yang sebenar-benarnya kalau memang pengen swasembada pangan. Justru yang harus didorong lebih dulu itu ya petaninya. Kalau memang pengen swasembada pangan, petaninya didorong, dididik, terus kemudian dikasih pelatihan, terus kemudian ya terserah lah, diberikan bantuan entah bagaimana mekanismenya. Tapi kan tidak, faktanya negara justru buat lumbung pangan yang katanya itu gagal. Ya beginilah, kita sebagai petani selalu mendapatkan kebijakan yang kurang menyenangkan. Kita dianggap sebagai kelompok yang termarginalkan. Kita hanya dianggap ketika momen pilihan atau momen pemilu saja. Titik.